Utara adalah yang banyak masyarakat di Sulawesi Utara perlu mengenal siapa yang Maringka itu. Mungkin Pak Yan bisa sampaikan kepada kami siapa Pak Yan Maringka. Ya, saya adalah Yan Maringka, anak kelima dari 5 bersaudara. Tentu ini adalah satu kehormatan bagi saya mendapatkan amanat dari teman-teman kelompok pertanian di Sulawesi Utara yang meminta kepada saya untuk hadir dan mendaftarkan sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Sebenarnya kalau ditanya keinginan, saya ini lahir dan besar di Jakarta. Kemudian tidak pernah bertugas di Sulawesi Utara, namun memiliki keterikatan emosional. Karena apa? Baik kakek, ayah, kemudian saya sendiri lahir dan besar di Jakarta. Bahkan kedua orang tua saya pun dikuburkan di Jakarta. Jadi artinya ini hanya karena Manadokap. Tetapi walaupun Manadokap ini darah Minahasa tetap memang. Artinya ini mungkin kesempatan yang baik karena saya melihat bahwa penugasan internasional saya pernah lakukan sebagai atase kejaksaan di Hong Kong selama 4 tahun dari 2005 sampai 2008. Kemudian sebagai pejabat eselon 1 kejaksaan saya pernah menjadi jaksa agung muda intelijen selama 3 tahun 2017 sampai 2020 dan juga pernah ditugaskan sebagai inspektur jenderal di Kementerian Pertanian selama 2 tahun 2022 dan 2023. Tahun ini sebenarnya saya harusnya memasuki usia fungsional, namun saya memilih untuk mengajukan permohonan untuk berhenti dan ada panggilan seperti ini. Tentunya mungkin ini adalah dedikasi saya terhadap pembangunan dan bagaimana membuat sesuatu bagi tanah kelahiran. Apa motivasi Pak Yan Maringka dan juga visi misi Pak Yan Maringka untuk menjadikan Minahasa Sulawesi Utara itu maju? Ya, mungkin kalau dilihat visinya adalah jadikan sudut maju. Ini adalah mungkin diambil dari Jadikan sudut maju. jadikan sudut maju. Inisial dari Yan Samuel Maringka. Ya bisa dikatakan seperti itu, namun ini adalah satu ungkapan bagaimana kita melihat bahwa banyak bangsa-bangsa di dunia menghadapi beberapa persoalan yaitu krisis energi dan krisis pangan. Dan tentunya Indonesia harus bersyukur bahwa kita bisa melewati krisis yang dihadapi dunia dan bagaimana kemampuan kita, resisten kita mempertahankan agar program-program pangan ini bisa terus kita pertahankan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa mewujudkan kedaulatan pangan. Kita melihat bahwa Presiden terpilih Pak Prabowo Gibran mengusung satu tema makan siang gratis, minum susu, dan ingin mewujudkan Indonesia emas di tahun 2040. Itu bukan hanya jargon, tetapi itu harus bisa kita wujudkan. Dan tentu di tempat kelahiran Pak Prabowo ingin kita wujudkan bahwa Sulawesi Utara siap menyiapkan program makan siang gratis, minum susu untuk menciptakan manusia Minahasa, manusia Sulawesi Utara yang berkualitas di masa yang akan datang. Pak Yan Maringka, kalau kita lihat kontestasi politik yang ada ini, bahwa untuk maju sebagai gubernur di Sulawesi Utara tentunya tidak hanya dari partai pengusung. Dan hal ini kalau Pak Yan Maringka maju mungkin dari partai Gerindra ya? Ya. Partai Gerindra. Tentunya kita Ya, saya sudah mendaftar di Partai Gerindra, namun kita melihat bahwa di Sulawesi Utara dia mendapatkan kursi, sehingga kita juga harus membangun koalisi. Iya. Kita sudah membangun juga koalisi dengan beberapa partai-partai seperti Nasional Nasdem, kemudian ada Partai Golkar, kita juga sedang membangun komunikasi dan tidak ketinggalan juga kita akan mencoba dengan Partai Demokrat dan tidak ketinggalan dengan partai-partai lain. Ya, tentu membangun itu tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi sendiri-sendiri. Dibutuhkan satu koalisi
untuk membangun agar bisa mewujudkan Sulawesi Utara lebih maju. Baik. Kalau kita lihat ini Pak Yan Maringka, di belakang kita ini ada GM Corner ini. Ya. Nah, GM Corner. Sesuai dengan namanya kan GM Jangan menyerah, jangan menyerah, never give up, never give up, dan juga jaga Minahasa jangan menyerah. dan jadikan Sulut maju. Ya, Apa dari konteks tagline itu, jaga Minahasa, jadikan Sulut maju ini menjadi program daripada Pak Yan Maringka. ya itu kan singkatan-singkatan kalau seolah-olah kelihatan kebetulan. Ya. Namun mungkin itu adalah satu karunia yang ternyata bisa berjalan dengan sikap hidup kita. Jadi kalau ditanya tadi, saya bukan lahir besar di Minahasa, tetapi kecintaan saya terhadap Minahasa, terhadap Sulawesi Utara bisa terwujud dalam sikap hidup. Jadi mari kita melihat bahwa bagaimana mengenali orang itu, rekam jejak tidak bisa dibentuk dalam semalam. Jadi selama bertahun-tahun bagaimana kepedulian kita, bagaimana kita upaya menjaga budaya, menjaga Minahasa, menjaga Sulawesi Utara, selalu kita tunjukkan dalam sikap dan tentunya kita melihat bahwa hingga saat ini kita harus mampu menjadi manusia-manusia unggul. Itulah cara kita menunjukkan bahwa inilah orang-orang Minahasa yang tidak saja bertarung di negerinya sendiri, tetapi dia sudah bisa bertarung di tingkat nasional, dia juga bisa bertarung di penugasan-penugasan internasional lainnya. Nah, mungkin ini bisa mendorong generasi muda lain. Jadikan Sulut maju. Jaga Minahasa, Jadikan Sulut maju. Terima kasih. Tuhan memberkati. JSM jadikan Sulut maju. JSM jadikan Sulut maju. JSM jadikan Sulut maju. JSM jadikan Sulut maju. Jangan biasa, jadikan Sulut maju. JSM 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 jadikan Sulut maju. Jadikan Sulut maju. JSM jadikan Sulut maju. JSM jadikan Sulut maju.